Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rizkia, NIM 1903111000017 dari kelas A Agroteknologi. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan media sosial dalam penyuluhan pertanian. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, fungsi penyuluhan pertanian. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial. Yang keempat, macam-macam media sosial yang digunakan dalam penyuluhan pertanian. Dan yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan media sosial. Kita masuk pada yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, media sosial tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Media sosial menjadi solusi alternatif untuk mempercepat proses diseminasi informasi tersebut. Media sosial juga telah menjadi cara baru masyarakat dalam berkomunikasi, meninggalkan batasan waktu, tempat, dan biaya. Perubahan penggunaan media yang bersifat konvensional menjadi digital seperti ini bisa mempermudah penyuluh dan petani dalam kegiatan penyuluhan. Penggunaan media sosial sebagai media penyuluhan ini juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Perubahan ini menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan pada sektor penyuluhan pertanian. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi penyuluhan pertanian. Secara garis besar, fungsi penyuluhan pertanian merupakan suatu kegiatan untuk menambah kesanggupan bagi para petani dalam usaha memperoleh hasil-hasil yang dapat memenuhi kebutuhan, menambah pengetahuan dan keterampilan, memperbaiki cara hidup, perubahan perilaku dan sikap yang lebih baik demi meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka. Fungsi utama penyuluhan pertanian selain sebagai sarana alih teknologi baru dari peneliti ke petani, juga sebagai suatu proses bagi petani dalam mengambil suatu keputusan sendiri dengan menambah pilihan dan dengan cara menolong mengembangkan wawasan atau informasi mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut. Informasi tidak hanya didapat dari agen penyuluhan, namun juga dari berbagai sumber lain, termasuk pengalaman pribadi atau pengalaman mitra kerja petani tersebut. Nah, kegiatan penyuluhan pertanian harus efektif, mampu menyelenggarakan penyuluhan dengan metode yang sesuai dengan sasaran, waktu, tempat, objek, dan subjek. Materi yang disampaikan sesuai kebutuhan informasi. Hal ini diperlukan komunikasi awal sebelum melaksanakan penyuluhan. Dukungan media penyuluhan seperti poster, video, termasuk menggunakan media sosial elektronik yang dapat mendukung menyampaikan informasi dengan cepat. Di Indonesia, penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam mendiseminasi inovasi pertanian. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kredibilitas yang baik dan kemampuan berkomunikasi sehingga mampu menyampaikan pesan atau informasi dengan baik. Selain itu, diperlukan juga kemampuan mendekatkan diri dengan petani karena keberhasilan suatu komunikasi berasal dari dua belah pihak, yaitu petani dan penyuluh. Selanjutnya yang ketiga di sini ada pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi karena dipengaruhi oleh rendahnya mutu penyuluh. Mayoritas petani yang dijadikan objek penelitiannya menyatakan jika penyuluh tidak mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Penyuluh dinilai memiliki wawasan yang terbatas dan hanya terfokus pada komoditas pangan. Ditambah dengan kurangnya akses penyuluh terhadap sumber informasi menjadikan kredibilitas penyuluh di mata petani menjadi semakin rendah. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan media baru dalam komunikasi inovasi pertanian. Internet merupakan salah satu bentuk revolusi terkait dengan pengelolaan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain secara cepat dan tanpa terkendala ruang dan jarak. Sarana teknologi informasi seperti sosial media, video conference, dan lain sebagainya kemudian memberikan peluang baru untuk memperlancar kegiatan pertanian.
Selanjutnya yang keempat di sini ada macam-macam media sosial yang digunakan dalam penyuluhan pertanian. Nah, yang pertama di sini ada Facebook. Facebook, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh menyatakan mudah untuk mengakses informasi pertanian dari Facebook. Selain itu, informasi pertanian yang diakses sesuai dengan kebutuhan penyuluh. Hal tersebut karena informasi yang ada pada Facebook biasanya selalu baru sehingga sering menjadi bahan materi untuk melakukan penyuluhan. Namun demikian, jika dilihat dari persentase jumlah penyuluh, secara kualitas informasi pertanian yang diperoleh dari Facebook belum dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian. Facebook memiliki keunggulan, mudah diakses baik melalui komputer, laptop, tablet, maupun telepon genggam ataupun HP. Yang selanjutnya, media sosial yang kedua yaitu YouTube. Nah, YouTube memberikan kemudahan untuk akses informasi. Informasi yang diakses sesuai dengan kebutuhan penyuluh dan kualitas informasi dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian. Kondisi ini didukung oleh fitur YouTube yang variatif dan penyampaian yang mudah dipahami. Media sosial YouTube mempunyai database video yang paling terkenal, paling lengkap, dan variatif di dunia internet sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari penggunanya. Media sosial yang ketiga di sini ada Instagram. Instagram cukup memberikan kemudahan untuk akses informasi dan informasi yang diakses cukup sesuai dengan kebutuhan penyuluh. Namun demikian, secara kualitas informasi pertanian yang diperoleh dari Instagram masih kurang dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian. Hal tersebut diduga karena informasi yang tersedia pada Instagram hanya terbatas. Tetapi karena penampilan informasinya yang simpel dan informatif sehingga mudah dipahami oleh penyuluh. Penggunaan media sosial Instagram memiliki pengaruh terhadap kebutuhan informasi pengikutnya. Media sosial yang keempat selanjutnya yaitu ada WhatsApp. WhatsApp memberikan kemudahan untuk akses informasi. Selain itu, informasi yang diakses dari WhatsApp juga sesuai dengan kebutuhan penyuluh, terutama untuk memperoleh informasi baru bidang pertanian. Namun demikian, kualitas informasi pertanian yang diperoleh dari WhatsApp kurang dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian. Kondisi tersebut sesuai dengan fakta di lapangan bahwa hampir semua penyuluh tergabung dalam WhatsApp group sehingga kebutuhan informasi pertanian bisa dibagikan dan didiskusikan. Alasan orang menggunakan WhatsApp adalah karena kebutuhan mendapatkan informasi terbaru, mempermudah komunikasi, serta dapat merekatkan hubungan baik secara pribadi maupun kelompok. Selanjutnya yang kelima ada kelebihan dan kekurangan media sosial. Media sosial memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan media lainnya, antara lain kelebihannya di sini ada 5. Yang pertama, bisa menjalin silaturahmi sesama teman di mana saja tanpa harus bertatap muka. Yang kedua, terkadang dengan media sosial kita bisa bertemu dengan teman lama yang sudah lama tidak pernah ketemu dengan kita. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Misalnya, bisa mendesain dan bisa membuat aplikasi dan kemudian di-share ke teman-teman di sosial media. Yang keempat, lebih cepat mendapatkan informasi, terutama apabila menggunakan akun Facebook, karena akun tersebut lebih mudah untuk menyampaikan informasi yang terbaru. Dan yang kelima, dapat digunakan sebagai ajang promosi bagi mereka yang memiliki usaha. Sedangkan kekurangannya di sini ada 2. Yang pertama, sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak benar untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya, digunakan untuk penipuan yang berkedok pertemanan. Dan yang kedua, terkadang media sosial sering menyebabkan handphone atau komputer menjadi rusak karena memiliki virus-virus yang berlebihan. Terima kasih, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.